Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agus Hemodialisis. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Jadi mengapa ketika cuci darah kita sering kram? Kram ini memang sakit kalau kita ngalamin kram pada cuci darah, sakitnya minta ampun. Apalagi waktu itu perasa di perut itu minta ampun sakitnya. Jadi gini, menurut saya kram ini ada beberapa hal ya disebabkan oleh beberapa hal ya. Satu, ketika cuci darah pasien pemula itu kan biasanya ada proses observasi. Nah ini biasanya observasi ini ditarik cairannya pertama biasanya kita lancar ya, mungkin 2 kilo dulu, kemudian minggu berikutnya ditarik lagi 2 kilo lagi, berikutnya 3 kilo. Ketika 3 kilo kita kram, berarti berat badan keringnya itu sudah ketemu. Nah, itu kram ini menandakan berat badan kita kering sudah tercapai. Nah, angka itulah yang buat patokan nanti kita cuci darah ke depan. Kemudian juga misalnya ya, kita sudah ketemu berat badan kering. Namun ketika cuci darah kita kira-kira berjalan 2 jam kok kram. Nah, ini bisa disebabkan karena gini. Kita akan sering dianjurkan oleh dokter untuk membatasi minum air. Jadi minum air ini untuk pasien cuci darah ini disarankan hanya 600 ml dalam sehari loh. 600 ml itu kurang lebih hanya sekitar 2,5 gelas itu sehari, makanya memang sulit ya, ini tidak mudah ya untuk membatasi minum hanya 1 hari 600 ml itu memang sulit, tapi ya kondisinya memang demikian. Jadi kebalikannya dengan orang sehat, kalau orang sehat harus banyak minum, kalau orang pasien gagal ginjal ini atau cuci darah ini harus membatasi minum air. Jadi ketika minum kita banyak, nanti ditariknya juga waktu cuci darah itu banyak. Jadi cuci darah ini kan membuang racun atau cairan yang mana cairan itu melalui proses hemodialisis dari mesin ini. Jadi ketika kita lakukan cuci darah ini, antara darah dan air kita dipisahkan dalam mesin itu. Airnya nanti dibuang, cairan itu yang mengandung racun itu dibuang, kemudian yang bersih masuk lagi ke dalam tubuh kita. Nah, ketika kebanyakan minum air itu banyak yang ditarik, ditariknya itu kebanyakan yang dibuang. Jadi kondisi badan kita juga mengalami kram, itu bisa terjadi. Jadi kadang kalau nggak tahan sampai kaget itu nanti, kramnya sampai sakit. Nah, itu biasanya perawat atau dokter nanti langsung menyarankan agar tarikannya dikurangin dulu gitu. Jadi ini makanya yang ini harus kita sendiri yang mengendalikan. Memang sulit Pak ya, kalau mengurangi minum air itu sulit, tidak mudah. Kemudian yang ketiga, kalau yang saya alami pernah saya berat badan udah ketemu kering. Kemudian saya minum tidak banyak, saya ingat naiknya juga tidak banyak, tapi kram tiba-tiba. Tapi setelah saya amati ternyata, jadi otot-otot kita yang kaku ini bisa menyebabkan kram. Karena apa? Jadi pasien cuci darah ini rata-rata ya, ini saya juga ngalami, ketika masih banyak keluhan, masih banyak masalah, banyak problem itu kita memang jarang bergerak, baring terus, mengakibatkan akhirnya otot kita kaku. Saya pernah ngalami itu sampai keras, di sini keras, itu pasti kram. Besok kalau cuci darah pasti kram, ini bener. Atau pernah di betis ini kan, itu kalau keras pasti besok kram. Karena waktu itu saya pernah ngalami ya, akhirnya saya biasakan saya harus banyak gerak. Makanya pasien cuci darah ini disarankan harus banyak gerak walaupun tidak dipaksakan, sebisanya dulu. Makanya sekarang saya biasakan, saya itu harus sepeda atau jalan kaki itu ya sehari minimal setengah jam harus jalan, kalau enggak nanti kaku semua. Nah, manfaatnya banyak gerak atau syukur-syukur bisa olahraga ringan itu juga banyak sekali bagi pasien cuci darah. Pertama, bisa membantu proses pembakaran, melancarkan metabolisme dan bisa melancarkan BAB gitu. Nah, kemudian ketika otot kita lentur nggak pernah kram, nah itu makanya sekarang saya biasakan harus banyak gerak supaya kita ototnya tidak kaku. Inilah pengalaman saya tentang kram pada saat cuci darah. Berarti ada 3, karena proses observasi, karena kebanyakan ditarik, kemungkinan ya karena kita terlalu banyak minum, dan yang ketiga adalah karena otot-otot yang kaku karena kurang olahraga atau kurang gerak. Itu menurut saya. Demikianlah pengalaman saya tentang kram pada saat cuci darah. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.